Halo semuanya, kembali lagi di channel Film 21. Film kali ini kita akan menceritakan lanjutan dari part pertama, yang mana di part kedua ini tidak kalah seru dari part pertama. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita terjun ke ceritanya. Scene pun berpindah ke geng White Rascal. Geng White Rascal ini adalah geng yang memiliki prinsip akan perlindungan pada ciwi-ciwi, dan mereka yang mendominasi di antara anggota SWORD lainnya pada malam hari. Di suatu tempat makan di daerah White Rascal, terdapat dua anggota geng Sano, yaitu Dan dan juga Tetsu. Mereka berdua sedang membicarakan tentang perciwian dan juga percintaan. Setelah ingin pergi pulang, mereka berdua melihat ada satu ciwi yang lagi sendirian di tengah jalan, yang mana langsung digodain dong sama si Dan. Ternyata cewek itu bersikap mencurigakan, yang mana dia seperti sudah akrab kepada Dan pun langsung diajak ke sebuah klub malam. Mereka berdua pun berkenalan di sana. Si ciwi itu memperkenalkan dirinya dengan nama Lala. Ternyata klub itu punya geng White Rascal. Si Dan pun awalnya ingin pergi dari klub itu setelah tahu klub itu ternyata punya geng White Rascal. Tapi karena si Lala itu mohon minta bantuan ke Dan, akhirnya karena Dan cowok yang sangat ingin punya pacar, Dan pun akhirnya membantu Lala. Dan pun disuruh membeli sebuah kotak kecil yang berisikan kartu SD ke si om-om botak. Di sudut klub ternyata ada orang yang sedang memantau mereka berdua dari kejauhan. Dan pun langsung ingin memberikan kotak kecil itu ke om-om botak. Tapi saat ingin memberikan kotak kecil itu, tiba-tiba orang yang memantau tadi datang untuk mencuri kotak kecil itu dan menyiram om-om botak itu dengan air. Dan pun sempat mengejar pencuri itu, tapi dia kehilangan jejak saat keluar dari klub itu. Karena kejadian itulah masalah baru pun muncul setelah dari pihak geng White Rascal mengetahui kejadian itu dan menyelidikinya lewat CCTV. Keesokan harinya, geng White Rascal pun langsung datang ke bar markas geng Sano. Dan dengan sengajanya mereka membuat keributan serta menghancurkan bar tempat markas geng Sano. Naomi pun akhirnya datang setelah membeli keperluan di bar dan terkejut setelah melihat semuanya. Naomi pun mencoba menghentikan Rocky yang merupakan ketua dari geng White Rascal. Ko pun langsung menunjukkan foto seseorang ke Naomi, yang mana foto itu adalah Dan. White Rascal pun akhirnya pergi dari bar setelah mengetahui yang mereka cari adalah bernama Dan. Setelah penyerangan itu, Yamato pun langsung datang ke bar. Dan di sana sudah ada Cobra dan Tetsu. Yamato pun langsung emosi karena melihat apa yang terjadi di bar. Dan pun akhirnya menjelaskan bahwa ini semua karena dia, yang mana ia terkena genjutsu wanita. Saat mendengar itu, Cobra pun langsung emosi dan langsung mendorong Dan ke tembok. Tetsu pun membantu Dan karena dia merasa dia juga salah karena tidak memberhentikan Dan setelah melihat kejanggalan itu. Naomi pun bicara bahwa mereka harus mengembalikan apa yang mereka curi dari geng White Rascal. Sempat ada perselisihan antara Naomi dan Sano. Akhirnya dengan kekacauan ini, alhasil Sano pun disuruh keluar dari bar oleh Naomi. Dan mereka pun pindah ke bengkel Yamato. Yamato dan Cobra sedang membicarakan permasalahan yang terjadi. Namun secara tiba-tiba Noboru pun datang dengan pakaian rapi ala-ala mafia. Di markas Imura Group sedang ada perkumpulan yang mana sedang membicarakan tentang daerah SWORD.
Noboru pun datang dengan memperkenalkan dirinya bahwa dia sekarang bekerja di Imura Group, yang mana itu salah satu anggota dari Kurui Group dalam Nine Dragon. Noboru pun datang ke sana dengan tujuan untuk memberikan penawaran ke geng Sano, yang mana untuk bergabung di bawah kekuasaan Imura Group. Jika tidak, mereka Sano akan dihancurkan. Kita pun diperlihatkan flashback Noboru. Ternyata Noboru adalah teman masa kecil Cobra dan Yamato. Dan setelah lulus, hanyalah Noboru yang kuliah dan harapan bagi Yamato dan Cobra. Di masa kuliah, Noboru dekat dengan seorang ciwi yang bernama Miho. Namun suatu kejadian di suatu tempat di klub, Miho dilecehkan oleh seorang pria, yang mana itu membuat Miho depresi dan akhirnya bunuh diri. Namun saat itu Noboru tidak tahu keadaan Miho. Di kampus saat Noboru sedang jalan, dia mendengar ada yang sedang membicarakan tentang Miho. Noboru pun langsung menanyakan kepada orang itu dengan yang sangat emosi. Setelah Noboru tahu semua itu, Noboru pun berencana membalaskan dendamnya ke si pelaku dan menghajarnya hingga koit. Dengan kejadian itu, Noboru akhirnya ditangkap polisi. Di dalam sel, Noboru bertemu dengan anggota dari Imura Group. Dan anggota itu pun menawarkan Noboru untuk masuk ke Imura Group. Dan Noboru pun menerima ajakan itu, karena dia sudah hilang arah. Dan itulah penyebab Noboru bisa bekerja di Imura Group. Kita balik lagi ke Shidan. Dan dengan Tetsu mencari Lala, ciwi yang kemarin di daerah geng Wet Rascal. Yang mana Tetsu hanya menggunakan berupa gambaran dari Dan untuk mencari sosok Lala, yang amat sangat mirip sekali dengan Lala. Setelah mereka berpencar, Dan pun harus terkena apes, dan dia malah bertemu dengan geng Wet Rascal. Dan pun langsung lari setelah perbincangan singkatnya dengan Ko. Dan pun sempat tertangkap oleh geng Wet Rascal, namun Dan pun akhirnya berhasil lolos dari kepungan geng Wet Rascal. Di penjara saat ini, kita diperlihatkan oleh sosok yang bengis dan mempunyai ambisi akan dendamnya pada masa lalu. Pria itu bernama Hyuga, ketua dari geng Daruma Ika, salah satu dari anggota SWORD. Shin pun berpindah kepada markas geng Sano. Yamato dan Chiharu sedang membereskan barang-barang yang berantakan karena ulah dari geng Wet Rascal. Saat membereskan barang-barang, Yamato melihat kotak kecil yang berisikan kartu SD yang disebutkan oleh Shidan. Nah, anehnya, kotak kecil itu ditemukan di jaketnya si Chiharu. Saat Yamato ingin menanyakan itu ke Chiharu, Chiharu pun langsung pergi lari tanpa sepatah kata pun. Di tempat lain, Dan akhirnya menemukan si Lala, dan pun langsung membuntutinya hingga sampai ke Homeless Road, yang mana itu daerah kekuasaan dari geng Rude Boys, salah satu bagian dari SWORD. Di Homeless Road, ternyata sedang ada transaksi perdagangan anak-anak. Transaksi itu pun terdengar sampai ke geng Rude Boys. Rude Boys pun langsung bergegas datang ke TKP dan langsung menggagalkan transaksi itu, serta menyelamatkan anak-anak yang menjadi korban. Akhirnya terjadilah pergelutan antara geng Rude Boys dan si Mafia. Kita bisa lihat bagaimana lincahnya dari para petarung Rude Boys yang sangat gokil dengan parkurnya. Akhirnya tinggal tersisa si bos-bosan Mafia itu sendiri. Langsunglah digebukin sama warga Homeless Road yang lainnya. Setelah pertempuran tadi, Smoky datang menghampiri Lala. Dan terjawablah sudah siapakah Lala ini sebenarnya.
Ternyata Lala adalah adik dari Smokey, ketua dari Rude Boys. Setelah pertemuannya dengan Smokey, Lala pun langsung pergi. Kemudian Dan pun terus mengikuti si Lala. Tetapi sayangnya, dia malah kehilangan jejak. Yang mana si Dan akhirnya tersesat nyasar ke suatu bangunan yang mencurigakan. Ternyata di bangunan itu adalah pabrik pembuatan Red Room, sejenis narkoboy. Dan setelah melihat itu, dia langsung berinisiatif mengambil satu Red Room untuk menjadi barang bukti nanti. Dan setelah itu, datanglah seseorang ke pabrik. Dan pun langsung terkejut setelah melihat orang itu. Dan akhirnya langsung memutuskan untuk kembali ke Sano. Dan siapakah orang yang dilihat Dan itu? Kita akan tahu nanti. Di tempat lain, Yamato memutuskan untuk datang ke klub dari King White Rascal seorang diri untuk memberikan kartu SD yang ditemukan kemarin. Setelah bertemu dengan King White Rascal, Yamato pun langsung diperlihatkan foto oleh Ko. Ko pun menjelaskan bahwa cewek itu adalah adiknya dari Smokey, serta menuduh geng Sano terlibat dalam transaksi dengan Rude Boys. Karena cewek itu bersama Dan, yang merupakan anggota dari geng Sano. Sempat ada gesekan antara Yamato dengan Rocky, yang mana Rocky langsung menghajar Yamato. Karena geng Sano dianggap terlibat dalam melakukan transaksi dengan Rude Boys. Setelah pertempuran itu selesai, Yamato langsung pergi ke bar markas geng Sano untuk menceritakan apa yang terjadi dengan geng White Rascal. Shin pun memperlihatkan ketua mungkin generasi kedua, Kohaku, yang sedang merenung karena sukumu. Di bar, Yamato langsung menjelaskan apa yang terjadi tadi. Setelah mendengar itu, dan merasa kalau si Dan sekarang sedang berada di Homeless Road, Cobra pun bersama anggota lainnya bersiap untuk berangkat ke daerah Homeless Road untuk mencari sosok Dan. Namun, saat di tengah jalan, Dan pun datang dengan polosnya dia berbicara. Semuanya pun langsung melihat ke arah si Dan. Pada akhirnya, geng Sano balik lagi ke markas, tidak jadi pergi ke Homeless Road. Di markas, Dan pun menceritakan hasil investigasinya tadi, dan menunjukkan bukti Red Room yang dia bawa, dan menjelaskan yang ia lihat di sana. Ternyata yang ia lihat di sana di pabrik itu ternyata adalah si Chiharu. Mereka semua pun yang di sana langsung terkejut setelah mendengar itu. Dan cerita pun selesai. Nah, gimana nih cerita part kedua kali ini? Seru banget kan? Buat kalian yang masih nunggu kelanjutannya, langsung aja subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update terbaru dari Agan. Sekian video kali ini, bye bye.